Pilihan Anda untuk membeli kendaraan listrik buatan Tiongkok yang terjangkau terancam malam ini. Ini mungkin model BYD yang paling penting yang akan kita lihat hari ini. Sebenarnya ini bukan barang baru, melainkan sudah cukup lama beredar di pasar Tiongkok. Inilah BYD Seagull. Raksasa kendaraan listrik Tiongkok. Sedang bersiap meluncurkan EV yang lebih kecil lagi yang akan mengubah industri otomotif. dengan tren model ultra kompak terbarunya yang laris manis di seluruh dunia, Strateginya adalah untuk tetap bertahan dan mendominasi seluruh pasar. meninggalkan produsen mobil domestik lainnya seperti Suzuki, Daihatsu, dan Honda. Akankah BYD mampu mewujudkannya tahun depan? Dan apa yang bisa diharapkan dari EV yang lebih mungil dari Seagull? Mini EV terbaru BYD yang ikut serta dalam persaingan ini? Seagull! Ketika semua orang mengira Build Your Dreams sudah berakhir dengan inovasi dan teknologi EV-nya, Kenyataannya, BYD baru saja memulai langkahnya. BYD sedang mempersiapkan sesuatu yang mengejutkan untuk beberapa tahun ke depan, Dan bahkan lebih dari itu, Dimulai di beberapa negara di Asia. dirancang khusus untuk konsumen Jepang. Model baru ini diperkirakan akan lebih kecil daripada Seagull EV yang sudah ringkas. Menandakan niat BYD untuk menyesuaikan penawaran produknya dengan kebutuhan lokal dan mendobrak segmen yang sudah ada sejak lama. BYD Seagull. Salah satu EV paling terjangkau dan ringkas dari perusahaan ini, Memiliki panjang sekitar 3.180 mm. namun Mini EV baru ini dirancang untuk mematuhi peraturan K-Car Jepang. Yang membatasi dimensi kendaraan maksimal panjang 3.400 mm. lebar 1480 mm, dan tinggi 2000 mm. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga mobil tetap kecil dan sesuai untuk lingkungan perkotaan Jepang yang padat. sekaligus memberikan manfaat pajak dan asuransi bagi konsumen. EV baru ini akan menjadi model BYD pertama yang dikembangkan khusus untuk pasar Jepang. Menurut laporan, Perusahaan telah merancang mobil ini secara strategis tidak hanya untuk memenuhi persyaratan K-Car, tetapi juga untuk mengoptimalkan performa, efisiensi. dan keterjangkauan bagi pengemudi perkotaan Jepang. Kendaraan ini dijadwalkan rilis pada kuartal kedua tahun 2026. Segmen K-Car Jepang bukan sekadar ceruk pasar. segmen ini menyumbang sekitar 40% dari seluruh penjualan mobil baru di negara ini. Kendaraan-kendaraan ini digemari karena kepraktisannya, Kemudahan parkir, efisiensi bahan bakar, Atau efisiensi baterai untuk EV. Dan efektivitas biaya. Masuknya BYD ke segmen ini menandai upaya terencana untuk menantang. pemain lokal yang telah lama mapan dengan opsi listrik yang segar dan terjangkau. BYD berencana membanderol kendaraan ini sekitar 2,5 juta yen. Memposisikannya sebagai pilihan yang terjangkau bagi konsumen Jepang. Titik harga ini sangat signifikan di pasar yang adopsi kendaraan listriknya lebih lambat dibandingkan negara-negara maju lainnya. Terutama karena biaya awal yang lebih tinggi dan terbatasnya ketersediaan model di kategori K-Car. Langkah BYD ini diawasi ketat oleh pengamat industri dan dealer mobil lokal. Produsen mobil Jepang telah lama mendominasi kategori K-Car. Tetapi harga BYD yang kompetitif, Ditambah dengan meningkatnya minat terhadap elektrifikasi, dapat menimbulkan tantangan serius. Beberapa dealer lokal dilaporkan telah menyatakan kekhawatiran tentang potensi dampak masuknya BYD. Terutama jika produsen mobil Tiongkok tersebut dapat menawarkan kombinasi harga, Kualitas. Dan kustomisasi lokal yang menarik. Selain desain produk, BD juga berinvestasi dalam infrastruktur untuk mendukung ekspansinya di Jepang. Perusahaan telah meluncurkan situs web khusus dan upaya pemasaran yang disesuaikan dengan pasar Jepang. Ini menandakan komitmen jangka panjang. Bukan sekadar peluncuran produk spekulatif. Tapi mengapa Jepang dulu? dalam beberapa tahun terakhir, Jepang terus bergerak menuju masa depan yang lebih hijau. dan kendaraan listrik memainkan peran penting dalam pergeseran tersebut. Jepang dulunya dikenal terutama dengan kendaraan hibridanya seperti Toyota Prius. Tetapi kini kendaraan listrik semakin umum di jalanan. Di antara nama-nama baru yang memasuki pasar adalah BYD Seagull, mobil listrik kecil buatan produsen mobil Tiongkok. Mobil ini terbilang baru di kancah kendaraan listrik Jepang. Tetapi sudah menarik perhatian karena harganya yang terjangkau dan desainnya yang praktis. ketika kita mencermati tipe pembeli Seagull dibandingkan dengan pembeli kendaraan listrik lainnya di Jepang, Beberapa pola menarik mulai terlihat. Pengguna Seagull di Jepang cenderung lebih sensitif terhadap harga dan mengutamakan kepraktisan. Seagull adalah salah satu kendaraan listrik paling terjangkau yang tersedia. Dan harganya yang terjangkau membuatnya sangat menarik bagi pembeli muda. pelajar, keluarga baru, Atau bahkan pengemudi yang lebih tua yang tidak membutuhkan mobil mewah. Seagull memang sesuatu yang fungsional. Mobil ini juga menarik bagi mereka yang tinggal di daerah pinggiran kota atau pedesaan. Di mana transportasi umum tidak selalu dapat diandalkan. bagi mereka,
Seagull adalah pilihan yang tepat untuk perjalanan singkat seperti berbelanja bahan makanan, sekolah, atau perjalanan singkat ke tempat kerja. Ukurannya yang ringkas merupakan nilai tambah, terutama di Jepang yang tempat parkirnya terbatas dan jalanan kotanya padat. Mobil ini tidak bermaksud mencolok. Sebaliknya, Ia menawarkan desain yang sederhana dan bersih. serta fitur yang memadai untuk menjadikannya mobil harian yang nyaman. sebaliknya, Pengguna EV di Jepang pada umumnya sedikit lebih beragam. Beberapa di antaranya adalah penggemar teknologi yang menyukai gagasan. Mobil berteknologi tinggi yang dilengkapi fitur-fitur seperti mengemudi otonom. layar pintar, Atau sistem keselamatan canggih. Lainnya adalah konsumen yang peduli lingkungan dan ingin mengurangi jejak karbon mereka serta merasa nyaman mengendarai kendaraan listrik. Para pengguna ini seringkali bersedia membayar lebih untuk merek-merek EV ternama seperti Nissan, terutama Leaf. Tesla. atau bahkan model-model terbaru dari Toyota dan Honda. Mobil-mobil mereka cenderung menawarkan jangkauan yang lebih jauh, Performa yang lebih baik, Dan fitur yang lebih beragam. Banyak dari kendaraan listrik ini digunakan sebagai kendaraan utama. menangani berbagai keperluan, mulai dari perjalanan harian hingga perjalanan darat akhir pekan di seluruh negeri. Perbedaan besar lainnya terletak pada pola penggunaannya. Pemilik Seagull sebagian besar menggunakan kendaraan mereka untuk berkendara jarak pendek. Karena Seagull tidak memiliki jangkauan yang jauh. Mobil ini paling cocok untuk orang yang berkendara dalam area terbatas setiap hari. Misalnya, Di bawah 100 km. Jarak ini seringkali cukup bagi mereka yang tinggal di kota-kota kecil atau pedesaan, di mana stasiun pengisian daya umum mungkin tidak banyak. Namun, perjalanan jarak jauh bukanlah suatu keharusan. di sisi lain, Pengguna kendaraan listrik pada umumnya seringkali mengandalkan mobil mereka untuk jarak yang lebih jauh atau berkendara yang lebih sering. akibatnya, mereka cenderung berinvestasi dalam perangkat pengisian daya di rumah atau merencanakan perjalanan di sekitar stasiun pengisian daya cepat. Sikap budaya juga berperan. Beberapa pembeli Seagull tertarik pada mobil ini bukan hanya karena harganya, Tetapi juga karena kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Ada pola pikir yang cukup menarik bagi banyak orang. buat apa bayar fitur yang tidak Anda butuhkan? Sementara itu, Pembeli EV lainnya mungkin menganggap mobil mereka sebagai perpanjangan gaya hidup. bagi mereka, EV bukan sekadar alat transportasi. EV adalah bagian dari pernyataan jati diri mereka. Entah itu soal kesadaran lingkungan, teknologi mutakhir, Atau sekadar mengendarai sesuatu yang ramping dan futuristik. Meskipun pengguna Seagull dan pengguna EV secara umum di Jepang memiliki minat yang sama terhadap mobilitas listrik, alasan mereka memilih kendaraan seringkali sangat berbeda. Pengemudi Seagull biasanya memperhatikan anggaran, Mengutamakan kenyamanan, Dan sebagian besar menggunakan mobil mereka untuk perjalanan lokal singkat. Sebaliknya, pengguna EV secara umum lebih beragam. ada yang menginginkan performa, ada yang menginginkan kredibilitas ekologi. dan ada pula yang hanya menyukai teknologi baru. Meningkatnya kehadiran model seperti Seagull menunjukkan bagaimana pasar kendaraan listrik Jepang berkembang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengemudi, mulai dari yang praktis hingga yang bersemangat. Namun, Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik. Mungkinkah BYD membuat mobil yang lebih kecil lagi? mungkinkah kita benar-benar melihat mobil yang lebih kecil dari Seagull dalam waktu dekat? Awalnya, Mungkin terdengar agak gila. lagi pula, Seagull sudah sangat ringkas. Dirancang khusus untuk perjalanan singkat. Mobil ini justru memiliki keistimewaan dibandingkan saudaranya yang lebih besar. Dan inilah sedikit fakta menarik tentang desain BYD. Berkendara di kota dan masuk ke tempat parkir sempit. namun, Jika kita mempertimbangkan tren pasar, Kebutuhan konsumen dan perkembangan kota. Ide kendaraan listrik yang lebih kecil sangat masuk akal. Permintaan akan kendaraan ultra kompak yang mudah digunakan, terjangkau, dan sangat cocok untuk lingkungan perkotaan dengan lalu lintas padat. ruang terbatas. Dan harga bahan bakar tinggi semakin meningkat. Jepang adalah contoh yang tepat. Negara ini sudah memiliki budaya yang kuat seputar mobil K. Kendaraan mungil dan berbentuk kotak yang sangat populer karena murah, Efisien. dan mudah dikendarai. Mobil K memiliki batasan ukuran dan mesin yang ketat. Tetapi tetap ideal di jalanan sempit dan tempat parkir sempit di Jepang. Saat ini, BYD belum memiliki mobil K yang sesungguhnya. namun, jika mereka merancang sesuatu yang bahkan lebih kecil dari Seagull, Mungkin sesuatu yang sesuai dengan spesifikasi mobil listrik. Mereka dapat membuka basis pelanggan baru yang besar di Jepang dan pasar serupa. Dari sudut pandang teknis, hal itu mungkin. Teknologi baterai semakin kecil dan efisien. Dan platform kendaraan listrik sangat fleksibel. BYD telah menunjukkan kemampuannya menciptakan platform listrik modular. Yang scalable dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan berbagai jenis kendaraan.
jika mereka mengadopsi teknologi dasar di balik Seagull, yaitu baterainya yang kecil Interior yang sederhana, dan desainnya yang ringan. mereka dapat mengecilkannya lebih jauh lagi menjadi sebuah EV mikro yang sesungguhnya. Sesuatu seperti mobil kota 2 penumpang, Atau bahkan kendaraan pot perkotaan 1 penumpang untuk penggunaan jarak sangat pendek. Tahu nggak? Semuanya punya akselerasi yang luar biasa, kemudi yang cukup empuk. Suspensi yang nyaman. Pengalaman berkendaranya juga nggak jauh-jauh amat. Nggak perlu ngebut atau jauh-jauh amat. Yang penting cukup jauh buat nganterin kamu ke kantor. Toko. Atau stasiun kereta. Tentu saja. Ada konsekuensinya. Ukuran yang lebih kecil berarti ruang yang lebih sempit, Kenyamanan yang lebih rendah. dan kemungkinan jangkauan yang lebih pendek. Namun, jika harganya turun lebih rendah lagi, Bayangkan sesuatu yang harganya di bawah 8.000 atau bahkan 6.000. Kendaraan ini bisa menarik bagi orang-orang yang saat ini tidak mampu membeli mobil, Atau yang menginginkan kendaraan kedua yang murah untuk keperluan sehari-hari. Kendaraan ini juga mungkin menarik bagi kaum muda, lansia. Atau pekerja pengiriman barang di kota-kota besar. bayangkan pekerja gig ekonomi atau bisnis lokal yang membutuhkan transportasi, Murah dan andal yang tidak memakan banyak tempat atau menghabiskan biaya bahan bakar. ada juga aspek lingkungan. EV yang lebih kecil berarti lebih sedikit material yang digunakan untuk membangun mobil. Baterai yang lebih kecil, yang menggunakan lebih sedikit litium dan elemen langka lainnya, Serta konsumsi energi per kilometer yang lebih rendah. Ini bukan hanya tentang keterjangkauan. Tetapi tentang keberlanjutan. Seiring dengan semakin padatnya kota dan semakin sadarnya masyarakat akan dampak lingkungannya, kendaraan listrik kecil dapat berperan besar dalam mengurangi kemacetan dan emisi. dan jangan lupakan gaya dan citra. Sebuah kendaraan listrik mungil dan futuristik bisa sangat menarik jika dirancang dengan baik. BD telah membuktikan kemampuannya dalam menciptakan mobil yang menarik dan modern tanpa menguras kantong. Jika mereka dapat menerapkan pemikiran desain yang sama pada mobil listrik mikro, Mereka mungkin akan menciptakan sesuatu yang tidak hanya praktis, ya. Tetapi juga trendy. Semacam mobil kota kecil yang keren dan membuat orang ingin melihatnya. Tentu saja. ada tantangannya. Regulasi. Standar keselamatan. Dan perlindungan tabrakan menjadi lebih rumit dengan mobil yang lebih kecil. BYD perlu menyeimbangkan ukuran dengan keselamatan. Dan setiap negara memiliki aturan berbeda tentang apa yang diperbolehkan di jalan umum. Memasarkan EV yang lebih kecil dari Seagull juga membutuhkan strategi yang cerdas. Membuat orang melihatnya sebagai mobil sungguhan. bukan sekadar mainan atau pengganti skuter. Namun, Jika ada perusahaan yang mampu menemukan solusinya, BD mungkin jawabannya. Mereka telah membuktikan diri mampu mendobrak pasar kendaraan listrik dengan harga yang agresif. Teknologi yang tangguh. Dan visi masa depan yang berani. Mungkinkah BYD membuat kendaraan listrik yang lebih kecil dari Seagull? Dan bukan hanya bisa, Tetapi ada kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Tren kendaraan yang lebih kecil. lebih pinter. dan lebih terjangkau berkembang pesat. Dan waktunya terasa tepat. Jika BYD ingin tetap menjadi yang terdepan dan menguasai lebih banyak pasar global, Terutama di kawasan urban Asia. Kendaraan listrik mungil mungkin menjadi langkah besar mereka berikutnya. Namun, Apakah ini akan menjadi jalan yang mudah? Gambaran yang lebih besar. Pasar kendaraan listrik global telah lama dipimpin oleh merek-merek premium seperti Tesla. dan Lucid. Dengan kendaraan berperforma tinggi dan berbiaya tinggi mendominasi adopsi awal. Meskipun model-model ini telah memainkan peran krusial dalam meningkatkan kelayakan kendaraan listrik model-model ini belum terjangkau bagi sebagian besar konsumen global. fokus strategis BYD pada K-Cars. Kelas kendaraan mini khas Jepang yang tunduk pada batasan ukuran dan mesin yang ketat, Merupakan perubahan penting. Dengan meluncurkan K-Car listrik yang terjangkau, BYD menyasar segmen pasar yang telah lama terabaikan. Yaitu konsumen perkotaan yang sadar anggaran. Hal ini menandakan tren industri yang lebih luas menuju demokratisasi mobilitas listrik. jika berhasil, Hal ini dapat menjadi preseden yang membentuk kembali strategi pengembangan produk di seluruh industri otomotif global. Memaksa produsen lain untuk mengikutinya dalam memproduksi kendaraan listrik yang hemat biaya dan ringkas. Langkah BYD memasuki pasar K-Car Jepang merupakan tantangan berani bagi produsen mobil Jepang di wilayah asal mereka. Pasar yang telah lama mereka kuasai. Merek-merek seperti Suzuki, Daihatsu, Anak perusahaan Toyota. Dan Honda secara historis telah menguasai segmen K dengan mobil mikro bertenaga bensin. produsen-produsen ini lambat dalam menglistriki kategori ini. Sebagian karena tantangan teknologi terkait ukuran Biaya. Dan performa baterai pada kendaraan kecil. Masuknya BYD tidak hanya mengancam pasar domestik Jepang, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas secara global. Produsen kendaraan listrik Tiongkok tidak lagi puas bersaing dalam hal ukuran dan kemewahan.
Mereka menyasar setiap segmen pasar, termasuk yang paling teregulasi dan unik secara budaya. Hal ini meningkatkan tekanan persaingan bagi produsen mobil lama di Eropa, Asia Tenggara, dan mungkin Amerika Utara untuk menawarkan alternatif yang layak di segmen kendaraan listrik kompak. Salah satu tantangan teknis kendaraan listrik berukuran K adalah penyimpanan energi. Bagaimana Anda dapat menghadirkan jangkauan dan performa yang signifikan dalam jarak tempuh kendaraan kurang dari 3.4 meter? Dengan teknologi baterai Blade miliknya, memiliki posisi unik untuk mengatasi masalah ini. Baterai LFP lithium ion fosfat ultra tipis dan berdensitas tinggi ini tidak hanya lebih aman dan tahan lama, tetapi juga memungkinkan pengemasan yang hemat ruang. Sebuah fitur penting pada kendaraan kecil. Seiring BYD menerapkan inovasi ini pada mobil KE, Hal ini dapat memacu kemajuan di seluruh industri dalam miniaturisasi baterai, modularitas, dan manajemen thermal. Inovasi-inovasi ini pada akhirnya dapat diterapkan pada kendaraan berukuran sedang dan besar, sehingga meningkatkan efisiensi dan profil biaya EV secara keseluruhan. Mobil KE BYD terkenal karena dirancang khusus untuk Jepang, yang menunjukkan pergeseran strategis menuju pengembangan produk lokal. Alih-alih menawarkan model global generik, Produsen mobil dapat semakin merancang kendaraan untuk memenuhi kendala dan peluang unik yang dihadapi masing-masing pasar. Misalnya kemacetan perkotaan di Jepang, kelangkaan energi di Asia Tenggara, atau insentif regulasi di Eropa. pendekatan ini mencerminkan kematangan pasar kendaraan listrik, di mana skalabilitas bukan lagi sekadar volume, melainkan kemampuan adaptasi. Pengalaman BYD di Jepang dapat menjadi inspirasi bagi upaya serupa di India dengan budaya mobil mikronya. Indonesia, atau Brasil, Negara-negara di mana kendaraan kompak dan terjangkau mendominasi jalan raya, tetapi penetrasi kendaraan listrik masih rendah. harga BYD, yang diperkirakan sekitar 17.500, tidak hanya kompetitif untuk Jepang tetapi juga dapat menarik di pasar negara. Dia berkembang di mana keterjangkauan menjadi hambatan utama adopsi kendaraan listrik. negara-negara di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin menghadapi hambatan infrastruktur dan ekonomi yang signifikan untuk elektrifikasi. Kendaraan listrik yang kecil dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan pusat kota yang padat dapat menjadi titik balik bagi adopsi massal. Jika BYD mengekspor variasi KEV-nya ke wilayah-wilayah ini, Hal ini dapat memicu gelombang adopsi kendaraan listrik berbiaya rendah yang berpotensi melampaui mesin pembakaran internal di pasar-pasar yang belum sepenuhnya mengalami industrialisasi otomotif. Hal ini juga dapat mendorong investasi dalam infrastruktur kendaraan listrik lokal, seperti stasiun pengisian daya mini dan jaringan pertukaran baterai yang dirancang khusus untuk kendaraan yang lebih kecil. Pemerintah di seluruh dunia sedang bergulat dengan cara memberikan insentif bagi transportasi berkelanjutan tanpa mengasingkan warga berpenghasilan rendah. KEV BYD dapat menjadi model bagaimana regulasi, inovasi, dan keterjangkauan dapat diselaraskan. kerangka kerja KK Jepang, Dengan batasan ukuran dan insentif pajaknya, telah membentuk desain kendaraan listrik baru ini. jika terbukti berhasil, negara-negara lain dapat mengadopsi sistem klasifikasi serupa untuk mendorong produksi dan kepemilikan kendaraan listrik kecil. Hal ini juga dapat memengaruhi kebijakan emisi. alih-alih hanya menargetkan SUV mewah atau kendaraan performa tinggi, Pemerintah dapat mulai mendorong ekosistem mobilitas mikrolistrik perkotaan, Mengintegrasikan kendaraan listrik kecil dengan transportasi umum, Jaringan mikro, dan inisiatif kota pintar. secara historis, Konsumen di negara-negara maju ragu untuk menerima merek otomotif Tiongkok karena mereka mengasosiasikannya dengan kualitas yang lebih rendah atau kurang bergengsi. namun BYD terus meraih kredibilitas di pasar global. Dengan mobil-mobilnya kini laris manis di Eropa dan Amerika Latin. Peluncuran yang sukses di Jepang, pasar yang dikenal dengan konsumen yang menuntut dan standar keselamatan yang ketat, akan memberikan legitimasi yang luar biasa bagi BYD dan produsen kendaraan listrik Tiongkok lainnya. Hal ini juga dapat mengubah preferensi konsumen. Seiring meningkatnya biaya hidup di perkotaan dan terbatasnya ruang, kendaraan kompak mungkin akan semakin diminati. KEV yang stylish, efisien, dan terjangkau dapat mengubah persepsi bahwa kendaraan listrik harus berukuran besar dan mewah agar diminati. Pengumuman BYD tentang kendaraan listrik ultra kompak baru yang dirancang khusus untuk pasar K-car Jepang lebih dari sekadar peluncuran model baru. Ini merupakan langkah strategis yang dapat membentuk kembali lanskap persaingan kendaraan listrik kecil di Jepang. dengan berfokus pada keterjangkauan kepatuhan terhadap peraturan setempat, Dan kepraktisan perkotaan, BYD bertujuan untuk meraih pangsa pasar yang signifikan di mana ukuran, efisiensi,
dan harga menjadi prioritas utama. Langkah ini tidak hanya menggarisbawahi kemampuan adaptasi perusahaan, tetapi juga menandakan tren yang Lebih luas dari produsen mobil Tiongkok yang semakin percaya diri dan mendapatkan momentum di panggung global. Berbicara tentang panggung global, Apakah BYD akan memimpin pasar kendaraan listrik atau masih jauh untuk bersaing dengan merek-merek mapan yang kuat? Mari kita cari tahu. Persaingan kendaraan listrik. Segmen kendaraan listrik kompak kecil sedang berubah menjadi salah satu medan pertempuran paling menarik di industri otomotif. Dengan meningkatnya permintaan akan transportasi ramah lingkungan dan ramah perkotaan, produsen mobil seperti BYD, Honda, dan Suzuki semakin gencar berupaya untuk merebut pangsa pasar yang berkembang pesat ini. Setiap merek menghadirkan keunggulan dan strategi yang berbeda. Dan sungguh menarik untuk melihat bagaimana mereka bersaing satu sama lain. Mari kita mulai dengan BYD. perusahaan yang telah membuat langkah besar di dunia kendaraan listrik selama beberapa tahun terakhir. BYD telah menjadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Dan kendaraan listrik kecil mereka semakin populer dengan pesat. Contohnya BYD Dolphin dan BYD Seagull yang lebih baru. Model-model ini ringkas, efisien, dan harganya sangat kompetitif. Seperti yang telah disebutkan, BYD akan segera memperkenalkan anggota terbaru dalam keluarga mobil listriknya, sebuah mini EV. Keunggulan BYD terletak pada kendalinya atas sebagian besar rantai pasokannya sendiri, termasuk produksi baterai. Hal ini memberikan keunggulan biaya dan fleksibilitas yang sangat besar, Memungkinkan BYD untuk menawarkan fitur-fitur impresif seperti jarak tempuh yang jauh, interior berteknologi tinggi, bahkan pengisian daya cepat. dengan harga yang lebih rendah dibandingkan sebagian besar pesaingnya. Seagull, misalnya, telah menarik perhatian karena menjadi salah satu mobil listrik termurah di pasaran. namun tetap menawarkan performa yang baik untuk berkendara sehari-hari di kota. Sementara itu, Honda mengambil pendekatan yang lebih halus dan berfokus pada merek. Hyundai EV kecil andalan mereka Adalah mobil urban yang stylish dan premium dengan desain retro futuristik dan interior ultramodern yang syarat teknologi. Mobil ini bukan EV paling terjangkau di pasaran. dan jangkauannya Yang hanya sekitar 200 km. Lebih pendek daripada banyak pesaingnya. namun Jelas Honda memprioritaskan kualitas, desain. Dan pengalaman pengguna daripada spesifikasi semata. Honda lebih lambat dalam meningkatkan jajaran EV-nya dibandingkan dengan yang lain. sebagian karena mereka lebih berhati-hati dalam transisinya. Namun, Dengan model-model baru yang akan segera hadir dan meningkatnya investasi pada platform listrik, Honda memposisikan diri untuk menarik minat pengemudi yang menghargai keandalan. kenyamanan. Dan warisan merek. Kemitraan mereka dengan Sony pada merek Avila juga menandakan sisi yang lebih eksperimental yang dapat memengaruhi penawaran EV kompak di masa mendatang. Strategi Suzuki sekali lagi berbeda. Dikenal sebagai produsen mobil kecil dan praktis, Suzuki memiliki pijakan yang kuat di pasar berkembang seperti India, di mana keterjangkauan merupakan hal yang krusial. meskipun Suzuki lambat dalam meluncurkan kendaraan listrik murni, Kini mereka mulai memasuki pasar tersebut melalui aliansi strategis Terutama kolaborasinya dengan Toyota. Perusahaan ini diharapkan akan memperkenalkan hatchback listrik kompak yang sederhana praktis. Dan sangat terjangkau. Kendaraan Suzuki mungkin tidak dilengkapi layar yang mencolok atau baterai berdaya tahan lama. Tetapi bukan itu intinya. Mereka bertujuan untuk melayani pembeli dengan anggaran terbatas yang membutuhkan kendaraan listrik yang andal untuk perjalanan singkat sehari-hari. Di negara-negara dengan infrastruktur yang masih tertinggal dan biaya menjadi kendala utama, Pendekatan konservatif Suzuki justru dapat memberikan keunggulan. Selain ketiga merek ini, penting untuk melihat lanskap yang lebih luas. Baik perusahaan rintisan maupun produsen mobil lama sama-sama berlomba memasuki persaingan mobil listrik kompak. Merek-merek Eropa seperti Renault dan Fiat memiliki pesaing kuat dengan Zoe dan 500i. Sementara Hyundai dan Kia bersaing ketat dengan model-model seperti Kona Electric dan EV3. Bahkan perusahaan teknologi pun ikut terlibat, Mengisyaratkan mobil masa depan yang dilengkapi AI. konektivitas, dan fitur mengemudi otonom. Namun, mobil listrik kompak harus menyeimbangkan harga. Jangkauan Dan kepraktisan. Terutama di lingkungan perkotaan yang padat di mana mobil listrik yang lebih kecil dan murah terasa lebih masuk akal. Persaingan di pasar mobil listrik kecil semakin ketat. Dan merek-merek seperti BYD, Honda, Dan Suzuki masing-masing menawarkan proposisi nilai yang unik. BYD mengutamakan nilai dan skala, Dengan agresif memperluas kehadirannya di seluruh dunia. Honda berfokus pada kualitas premium dan desain yang khas. Menyasar pelanggan setia yang peduli dengan pengalaman berkendara. Suzuki berfokus pada keahliannya.
menciptakan mobil yang sederhana dan terjangkau untuk pasar yang paling membutuhkannya. Seiring dengan peningkatan teknologi baterai dan kebijakan pemerintah yang terus mendorong elektrifikasi, segmen ini akan semakin ramai dan menarik di tahun-tahun mendatang. Penjualan dan penerimaan global. Masuknya BYD ke pasar kendaraan listrik dimulai dengan langkah sederhana. Tetapi pertumbuhannya luar biasa. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan telah mengalami peningkatan pesat dalam jumlah kendaraan listrik yang terjual, dengan angka penjualan yang meroket dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, BYD menjual sekitar 721.328 kendaraan listrik secara global. Angka ini impresif. Terutama mengingat BYD masih memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik. Namun, ini hanyalah awal dari apa yang akan terjadi. Pada tahun 2022, penjualan BYD tumbuh pesat sebesar 211 sen. Mencapai 1,8 juta kendaraan. Sebuah lompatan besar dalam ambisinya untuk mendominasi pasar kendaraan listrik global. Pertumbuhan pesat ini berlanjut hingga tahun 2023, ketika perusahaan menjual lebih dari 3 juta unit. Pada tahun 2024, BYD mencetak rekor baru dengan mengirimkan lebih dari 4,27 juta kendaraan energi baru, termasuk kendaraan listrik bertenaga baterai dan hibrida plug-in. Pertumbuhan penjualan yang pesat ini merupakan indikasi nyata komitmen perusahaan untuk mentransformasi dunia menuju mobilitas listrik. Dan upayanya semakin diakui di kancah global. Kesuksesan ini bukanlah sebuah kebetulan. Fokus BYD dalam memproduksi kendaraan berkualitas tinggi dan terjangkau yang melayani beragam konsumen, Mulai dari yang berhemat hingga mereka yang menginginkan produk premium, telah menjadi faktor kunci kesuksesan ini. Lebih lanjut, keputusan strategis perusahaan untuk berfokus pada integrasi vertikal, di mana perusahaan tidak hanya memproduksi kendaraan tetapi juga komponen utama seperti baterai, telah memberikannya keunggulan signifikan dalam mengendalikan biaya dan menjaga kualitas. Untuk mengimbangi lonjakan angka penjualannya, BYD telah meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan. Salah satu strategi utama mereka adalah membangun fasilitas manufaktur besar dan canggih yang mampu memproduksi ratusan ribu kendaraan per tahun. Salah satu yang paling signifikan adalah Xi'an Mega Factory milik BYD, yang merupakan fasilitas produksi terbesar dalam portofolionya. Fasilitas ini mengoperasikan 4 lini perakitan yang memproduksi antara 4.000 dan 4.400 kendaraan per hari. berkontribusi terhadap hampir 1 juta kendaraan per tahun. Pada tahun 2022 saja, Pabrik ini menyumbang sekitar 98% dari produksi kendaraan energi baru di kawasan tersebut. pabrik ini sangat penting untuk memenuhi permintaan kendaraan BYD yang terus meningkat. tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di pasar internasional. fasilitas penting lainnya adalah Zhengzhou Gigafactory milik BYD. Yang membentang seluas 80 km persegi dan dirancang untuk memproduksi lebih dari 1 juta kendaraan per tahun. Ukuran pabrik ini merupakan bukti visi jangka panjang BYD untuk pertumbuhan. dengan rencana untuk mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja. Pabrik ini sangat penting bagi kemampuan BYD untuk meningkatkan skala produksinya. Lebih lanjut dan memenuhi kebutuhan basis pelanggan global yang terus berkembang. Selain beroperasi di Tiongkok, BYD juga telah membuat langkah signifikan dalam memperluas jangkauan manufakturnya secara internasional. Perusahaan telah mendirikan pabrik produksi di pasar-pasar utama seperti Thailand, Brazil, Hongaria, dan Uzbekistan. Dengan rencana pembangunan pabrik di Meksiko untuk semakin memperkuat kehadirannya di Amerika. Ekspansi internasional ini tidak hanya membantu BYD menghindari pembatasan perdagangan, tetapi juga memposisikannya untuk melayani pasar yang lebih luas, Dari Eropa hingga Amerika Latin. Kehadiran dan kesuksesan pasar global BYD. Meskipun kesuksesan di Tiongkok tetap menjadi tulang punggung pertumbuhannya, Perusahaan ini juga telah meraih kesuksesan yang mengesankan di pasar internasional. Pada tahun 2024, BYD terus membangun kehadirannya di kawasan-kawasan seperti Eropa, Australia, dan Amerika Latin, di mana kendaraannya semakin populer berkat kombinasi keterjangkauan, Kandalan, dan teknologi mutakhir. Di Australia, kendaraan listrik BYD telah mengalami permintaan yang kuat. Dengan model seperti Atto 3 yang semakin diminati konsumen yang mencari alternatif kendaraan listrik yang terjangkau namun tetap bergaya. Demikian pula di Eropa. BYD telah menyesuaikan penawarannya untuk memenuhi preferensi dan standar regulasi setempat. Memperkuat posisinya sebagai pesaing tangguh bagi para pemain EV besar lainnya. Kendaraan-kendaraan perusahaan ini kini menjadi pemandangan umum di jalanan Eropa, semakin memperkuat reputasi globalnya. Di Amerika Latin,
Negara-negara seperti Brazil telah menerima kendaraan BYD yang berkontribusi pada pertumbuhan kehadiran perusahaan di kawasan tersebut. Dengan melokalisasi saluran produksi dan distribusi, BYD telah berhasil memanfaatkan pasar kendaraan listrik yang terus berkembang, bahkan di negara-negara dengan infrastruktur EV yang kurang berkembang. Kedepannya, ambisi BYD masih jauh dari selesai. Dengan angka penjualan tahun 2024 yang mencetak rekor baru, perusahaan kini menargetkan kesuksesan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. BYD telah menetapkan target ambisius untuk menjual 5 juta kendaraan energi baru pada tahun 2025, yang akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen kendaraan listrik terkemuka di dunia. Dalam hal pengembangan produk, BYD terus berinovasi. misalnya, Perusahaan akan memperkenalkan Seal EV yang dilengkapi arsitektur 800V yang dirancang untuk pengisian daya yang lebih cepat. Langkah ini sejalan dengan tren industri yang lebih luas untuk meningkatkan kecepatan pengisian daya dan mengurangi waktu henti, yang merupakan hambatan utama adopsi kendaraan listrik. Selain itu, BYD berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi mengemudi otonom dan sistem baterai. Generasi mendatang untuk memastikan kendaraannya tetap terdepan dalam hal performa dan keberlanjutan. selain penawaran kendaraannya, BYD juga memperluas solusi penyimpanan energinya, memanfaatkan keahliannya dalam teknologi baterai untuk menyediakan alternatif energi bersih bagi rumah, bisnis, dan utilitas. Strategi diversifikasi ini memastikan BYD tidak hanya menjadi pemimpin dalam kendaraan listrik, tetapi juga berperan dalam ekosistem energi bersih yang lebih luas. Perjalanan BYD dari produsen baterai menjadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia merupakan kisah kepemimpinan visioner, Inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Seiring perusahaan terus memperluas jangkauan global dan kapasitas produksinya, Perusahaan berada di posisi yang tepat untuk memainkan peran penting dalam membentuk masa depan mobilitas listrik. dengan fokusnya pada kendaraan berkelanjutan, terjangkau, dan berkualitas tinggi. BYD tidak hanya memenuhi permintaan mobil listrik, tetapi juga membantu mendorong dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Menatap tahun 2025 dan seterusnya. Kesuksesan BYD yang berkelanjutan tampaknya hampir pasti karena memimpin pergeseran global menuju transportasi listrik yang bersih. mengenai mini EV terbaru. para analis industri dan dealer mobil lokal tengah mencermati langkah terbaru BYD. Meskipun produsen Jepang secara tradisional mendominasi pasar mobil listrik, Strategi penetapan harga BYD yang agresif dan pergeseran yang semakin besar ke arah kendaraan listrik dapat mendobrak status quo. Apakah Anda masih menantikan mini EV dari BYD? Tuliskan pendapat Anda di bawah ini dan terus dukung kami dengan berlangganan kanal ini.